Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Ya, dimana di episode yang akan datang, kita semua akan melihat bagaimana Nando, Saleha, Intan, dan juga Dani yang akan menjebak Nadia, ya kan kawan? Nah, kira-kira apakah nantinya semua kebusukan Nadia ini akan benar-benar terbongkar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Intan dan juga Saleha yang akhirnya telah berbaikan. Intan sepertinya sadar bahwa selama ini kecemburuannya itu malah dimanfaatkan oleh Nadia sehingga membuat Intan melakukan hal-hal yang bukan Intan sekali ya kawan-kawan, dimana Intan hampir saja menyiram Saleha dengan air keras. Untung saja Intan saat itu sadar ya kawan-kawan bahwa apa yang Intan lakukan ini justru malah akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan karena hal itu, akhirnya Intan pun pergi meninggalkan Saleha, namun Intan hampir tertabrak mobil hingga Saleha menyelamatkan Intan. Dari sini, Intan benar-benar memperlihatkan kejujurannya kepada Saleha bahwa memang bukan Intan orang yang mendorong Saleha ke lubang pembuangan di villa ya kawan-kawan, dan Saleha pun bisa melihat kejujuran dari mata Intan sehingga mereka berdua pun akhirnya saling memaafkan. Ya, namun Nadia masih belum tahu bahwa ternyata Intan sekarang sudah berbaikan dengan Saleha. Nadia pun terus-menerus mencoba untuk menghasut Intan agar Intan melakukan hal-hal bodoh yang bisa merusak dirinya sendiri, dan hal itu akan dimanfaatkan oleh Nadia untuk menghancurkan kehidupan Saleha. Ya, namun sepertinya Nando sudah mengantisipasi tentang hal ini. Nando juga sebenarnya sudah tahu bahwa Intan itu dimanipulasi oleh Nadia sehingga Nando pun tak terlalu terkejut ketika mengetahui fakta ini. Namun semua itu sudah tidak penting lagi karena sekarang mereka harus fokus untuk melawan Nadia dan mereka harus merencanakan sesuatu untuk bisa membongkar semua kejahatan Nadia di hadapan semua orang. Ya, jika di video sebelumnya Mimin sempat memprediksi bahwa Dani akan menceraikan Intan, namun sepertinya prediksi Mimin itu benar-benar salah ya kawan-kawan. Karena sebelumnya Mimin mengira bahwa Intan akan melakukan hal itu kepada Saleha, namun ternyata Intan malah justru berbaikan. Dan dengan kembalinya hubungan baik antara Intan dan juga Saleha, ini akan membuat keluarga Saleha dan juga keluarga Dani akan kembali bersatu seperti dulu lagi. Ya, di sini Intan bisa mendapatkan cinta dan juga kasih sayang yang memang sebelumnya belum Intan dapatkan. Dani juga pasti akan merasa bangga ya kawan-kawan dengan apa yang dilakukan oleh Intan saat ini. Intan berani untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan itu adalah hal yang patut Dani banggakan. Dan mungkin saja Dani yang sebelumnya ragu dengan pernikahannya dengan Intan, di suatu saat nanti Dani akan merasa beruntung karena dirinya telah menikahi Intan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin.
setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dengan kembalinya hubungan mereka, Mimin sangat yakin bahwa mereka akan jauh lebih solid, lebih waspada, dan lebih berhati-hati ya kawan-kawan dengan pengalaman yang mereka miliki. Nadia adalah orang yang sangat licik, apalagi setelah Bara memberitahu Saleha dan juga Nando bahwa Nadia itu adalah anak pertama Bu Rianti sebelum pernikahannya dengan Pak Darmawan. Dan Nadia memiliki misi yang sama seperti Bu Rianti, yaitu untuk menghancurkan kehidupan Saleha. Namun saat ini Nadia masih tinggal di rumah Pak Rahmat ya kawan-kawan, karena saat ini Nadia masih menjadi istri Ferdi. Dan Nadia juga selalu bersikap baik di hadapan Pak Rahmat, sehingga Nando harus membongkar semua ini di hadapan Pak Rahmat agar nantinya Pak Rahmat tahu siapa Nadia sebenarnya. Dan Pak Rahmat akan mengusir Nadia dari rumahnya. Ya, mungkin sampai saat ini Nadia masih bisa bernapas lega ya kawan-kawan. Nadia masih bisa bersantai-santai tanpa Nadia sadari bahwa orang-orang yang Nadia jahati ternyata sekarang sudah bekerja sama dan mereka siap untuk menghancurkan kehidupan Nadia. Ya, lebih tepatnya Saleha, Nando, dan juga yang lainnya pasti ingin Nadia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Dan mungkin hal yang paling worth it atau paling bisa dilakukan oleh Nadia saat ini yaitu bekerja sama dengan Dita dengan iming-iming yang jauh lebih besar. Karena Dita akan selalu berpihak kepada orang yang mau membayar Dita dengan jumlah yang fantastis. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, mana nih yang bilang dari kemarin bahwa Intan itu tidak pantas untuk Dani dan Intan adalah orang yang tidak tahu diri. Sekarang Intan telah membuktikan kepada semuanya bahwa Intan akhirnya bisa menyadari semua kesalahannya. Dan mungkin di episode-episode yang akan datang, Intanlah yang akan menjadi penyelamat untuk Saleha dari kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh Nadia. Nah, pesan-pesannya di sini, kalau kita membenci seseorang itu jangan terlalu membenci, karena bisa jadi orang itu akan sangat kita cintai di kemudian hari. Begitu pula sebaliknya, jika kita mencintai seseorang, jangan terlalu mencintai, karena bisa jadi di kemudian hari orang itu adalah orang yang akan paling kita benci. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Apakah semua kejahatan Nadia ini akan segera berakhir? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.